saya membuat desain itu dari tenun seluruh Nusantara. Kenapa saya tertarik akhirnya memfokuskan diri ke motif kuno? Karena waktu itu saya mencari motif kuno itu susah. Akhirnya saya sudah berniat untuk melestarikan lurik supaya lurik itu tidak langka. Ini kalau kita tidak lestarikan, tidak diubah fungsinya, karena kan biasanya lurik itu kan hanya untuk menggendong sawah, terus untuk acara-acara mitoni tertentu, dan itu juga sudah jarang kan, bisa hilang nih. Padahal ini adalah kekayaan Indonesia yang harus dilestarikan. Akhirnya saya juga nemu motif, kemudian saya replika. Kemudian lurik kuno itu yang seperti apa gitu ya. Lurik kuno itu yang zaman dulu ada, seperti yang saya pakai ini, yang ini ya. Yang ini aja ya, ini kayak gini. Ini termasuk yang motif kuno, namanya bribel. Nah, bribel sendiri itu juga nanti ada macam-macam warna. Ada kuning, ada hijau, ada biru, warnanya banyak. Nah, terus kemudian yang mana lagi? Yang ini yang saya pakai ini namanya lurik pelangi. Saya juga belajar tentang lurik itu motif-motifnya bagaimana gitu ya. Dan ini yang pelangi ini konon kabarnya, kenapa saya bilang konon kabarnya? Karena saya belum melihat secara langsung dipergunakan untuk bungkus pusaka keraton dan juga untuk background kerobongan. Kerobongan itu kalau di keraton ada loro blonyo ya, patung loro blonyo gitu. Kemudian di situ ada kursi, kemudian ada bantal guling, terus ada belakangnya, dan di situ dipercaya sebagai tempat turunnya Dewi Sri. Bribel ini, lurik yang bribel ini digunakan untuk ibu-ibu ke sawah atau menggendong tenggok itu ya, kalau ngirim suaminya makanan gitu ke sawah, atau kalau mau ke pasar belanja kayak gitu. Dan juga untuk motif-motif kuno tetap harus dilestarikan, karena saya sendiri merasa banyak motif yang belum saya angkat, dan ini harus satu-satu ya, karena membutuhkan energi yang besar ternyata. Nah ini uniknya Mbak, satu kain ya itu dengan motif yang sama namanya bisa beda-beda. Misalnya ya dom nelusup kayak gitu ya, itu ada nama lainnya, merang kecer, betet kayak gitu. Makanya ini ya yang motif-motif kuno itu kan satu-satu saya angkat. Kemudian saya tuh berpikir Mbak, ini harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga saya harus membuat karya lurik-lurik yang kekinian gitu ya. Maksudnya kainnya juga selain desainnya. Makanya terinspirasi dari lurik polosan ireng, saya membuat lurik polosan-polosan dengan warna-warna dan dengan filosofi. Selendang lurik ini adalah selendang karya saya yang saya beri nama Beranang. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari lurik polosan ireng di dalam keraton sih, dari dalam keraton. Kemudian saya kembangkan, dan untuk warna merahnya terinspirasi dari warna bunga mawar. Nah, warna merah sendiri kan berarti berani ya, keberanian, kemudian cinta kasih. Harapannya siapapun yang mengenakan lurik Beranang ini nanti akan bisa membawa cinta kasih dan juga berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau Mbak Indri dari desainernya, nah aku jadi dari segi performance-nya gitu. Nah akhirnya tercetuslah aku punya pikiran untuk bikin meneliti journey to the world with lurik. Berawal tuh aku pingin banget pentas yang berubah-ubah karakter, pakai lurik gitu. Berawalnya dari situ aja, karena aku orang teater gitu, aku aktris gitu kan, aku pingin dari skillku, tapi aku menggerakkan lurik juga gitu. Nah akhirnya di Journey to the World with Lurik kan aku berubah karakter tuh, ada Cina, Jepang, Jawa, Korea gitu. Tapi itu karakternya itu karakter perempuan-perempuan yang mendunia dan punya power gitu kan, dan bisa menjadi penggerak di zamannya. Itu sih yang aku gerakin ya soal lurik. Aku pingin juga orang melihat dan sadar bahwa
lurik tuh nggak cuman dijadiin kain sarung bantal atau tatakan gitu yang aku lihat ya, atau furnitur lainnya, tapi lurik juga bisa dipakai jadi bahan kimono, jadi hanbok Korea gitu kan, jadi walking dressnya orang Eropa gitu kan. Dan itu keren loh. Sebenarnya lurik itu kan beda ya sama batik gitu kan. Kalau batik kan punya kekuatan di simbol gitu kan. Dia punya kekuatan sendiri secara naratif gitu. Tapi kalau lurik kan belum ada gitu kan. Belum ada kekuatan di sana gitu. Aku pikir itu penting gitu. Itu penting untuk branding image gitu kan. Membangun image sebuah produk gitu. Lurik itu kan adalah produk budaya gitu. Adalah warisan budaya juga gitu kan. Dan itu penting gitu. Kalau misalkan kita nggak membangun storytelling yang bagus di lurik akan tetap dengan harga yang murah gitu. Lurik Pedan, kalau misalnya kita data itu tidak begitu banyak macam motifnya, tetapi mereka punya garis-garis dan tekstur yang padat dan mungkin tidak didapat oleh pembuatan lurik di tempat lain. Misalnya kita ada dom kecer. Dom kecernya Pedan ini akan beda dengan dom kecernya di Tuban. Karena juga material dari lawe, dari pemintalan ini juga kepadatannya beda-beda. Pewarnaannya juga beda-beda. Misalnya luwung, kita punya beberapa garis, itu juga secara besar kecil itu sudah bisa bercirikan, oh ini dari Pedan, atau ini dari Kerapiak Jogja, atau ini dari, itu punya kekhasan yang tidak bisa dimiliki di daerah lain. Saya mulai istilahnya banyak eksplorasi ke lurik Pedan itu mungkin baru setelah tahun 2010-11 itu, karena beberapa kali juga hunting untuk kebutuhan lain sekaligus untuk koleksi. Nah, saya menemukan motif yang dulu disebutnya lurik tentara gitu, karena itu dipakai oleh ibu-ibu berkebaya bayangkari yang warna hijau itu. Tapi kemudian ternyata di Pedan juga memproduksi warna-warna lain seperti merah marun, kemudian biru dongker yang sangat pekat. Dari eksplorasi itu, pencarian itu, kemudian saya juga mendalami bagaimana lurik pada zaman dulu itu kan diproduksi tidak untuk fashion seperti beragam seperti sekarang. Karena perjalanannya dari Tagen, kemudian dari selimut yang ada di rumah sakit itu, yang sebetulnya tidak hanya di Pedan kota. Jadi pengrajin home industri yang ada terkait dengan lurik ini ada di Juwiring, ada di Weru, kemudian ada di Cawas. Nah, Pedan sendiri memang ada beberapa seniman-seniman maestro lurik yang sangat konsisten dengan karya-karyanya. Dan memang ada beberapa motif yang tidak didapat di sentra atau pengrajin lurik di tempat lain. Kalau kita bicara lurik, nggak mungkin kita tidak bicara tentang beliau ini ya, tentang Pak Rahmat gitu. Itu seseorang yang benar-benar kita sangat hormati gitu ya. Tanpa beliau mungkin lurik tidak akan sampai ke hari ini gitu.
Di awal waktu itu ketika saya belum membuat motif sendiri itu pastinya aku menggunakan motif-motif yang memang sudah diciptakan oleh Pak Rahmat waktu itu gitu. Pertama kali suka lurik ya karena garis gitu. Tapi waktu itu aku sudah punya gambaran sih bahwa garis itu kan bisa dibawa sampai kapanpun gitu ya. Jadi menurut aku motif garis itu tuh bisa relevan sampai kapanpun dalam dunia desain gitu. Kalau keunikan, semua kain unik menurut aku ya, tanpa kita harus mencari tahu letak keunikannya itu di mana gitu. Tapi lurik berdiri dengan amat sangat sederhananya gitu, karena dia hanya menampilkan garis saja. Itu yang malah menurut aku lebih jatuh cinta di situ gitu. Tapi setelah waktu itu aku mencoba membaca ya dari mana lurik itu berasal, kemudian di situ juga tertulis bahwa dulu di zaman-zaman sebelum lurik menjadi pakaian yang dipakai oleh orang modern gitu, malah justru lurik dipakai untuk pergi ke ladang kan waktu itu. Kalau tantangan pasti aku akan berbicara dari lurik itu sendiri ya gitu, yang pastinya kalau di lurik kan kita pasti akan mengenal ATBM dan ATM. ATBM alat tenun bukan mesin, kemudian ATM alat tenun mesin atau yang memang dikerjakan dengan cara mesin atau pabrik itu. Nah, di keduanya memang ada beberapa ukuran yang memang sudah terbentuk dari mesin itu sendiri atau mungkin dari alat tradisional itu sendiri, kayak misalnya dengan kelebaran kain yang memang hanya bisa maksimal 70 cm atau kelebaran kain lurik yang memang hanya bisa 115 cm gitu. Untuk beberapa orang mungkin itu dijadikan salah satu kendala, padahal aku membutuhkan baju yang memang membutuhkan lebar lebih banyak gitu. Tapi dari hal seperti ini malah justru aku merasakan enjoy gitu loh Mbak. Maksudnya gini, karena pertama aku di sini menggunakan teknik draping. Teknik draping itu teknik melilit langsung di seseorang atau di manekin gitu kan. Adalah pola basic yang memang dipotong dulu gitu tanpa menghilangkan kain bahkan gitu. Tapi dari situlah, dari keterbatasan lurik itu sendiri dengan teknikku itu saling bekerja sama gitu, karena memang aku tidak perlu kain yang terlalu lebar gitu kan, kemudian kalaupun harus membuang beberapa bagian itu tidak harus banyak gitu. Di tahun 2017 itu bertepatan dengan Spring Summer 2017, waktu itu aku mengeluarkan koleksi berjudul Perjalanan gitu. Nah, aku waktu itu memang banyak menceritakan tentang perjalanan baik secara personal maupun perjalanan untuk lurik yang memang sudah membawa aku sampai hari itu gitu, di tahun itu gitu. Nah, disitulah aku menciptakan beberapa motif lurik yang aku kasih nama. Mungkin agak terdengar sentimental gitu ya, tapi bahwa hal itulah yang memang ternyata mengantarkan itu sampai hari ini gitu. Jadi ada beberapa lurik yang aku kasih nama, diantaranya adalah lurik yang bernama Duka Luruh, duka yang sudah selesai, duka yang sudah luruh gitu. Kemudian ada lurik bernama Bau Rupa, ya. Kemudian Langit Senja gitu. Jadi sebenarnya terinspirasi dari nama lurik yang sudah ada sebenarnya, Hujan Gerimis gitu. Kemudian bahwa mungkin hari ini muncul setelah hujan dan gerimis ada Langit Senja gitu. Tapi mungkin yang lebih personal lagi adalah ya mungkin Duka Luruh itu. Sebenarnya kenal Mas Lulu udah lama banget ya. Jadi dulu Mas Lulu sebagai desainer, kemudian aku sebagai modelnya gitu. Waktu itu masih sering juga jadi model catwalk gitu. Dan uniknya juga Mas Lulu tuh sering untuk misalnya dalam sebuah pagelaran fashion show gitu, Mas Lulu ngasih pose-pose yang nggak biasa gitu ya. Misalnya di awal kita punya opening gitu, modelnya dibikin kayak instalasi gitu, part dari
instalasi untuk opening fashion show. Terus ya gitu dikasih pose-pose yang extraordinary gitu. Dan juga sebuah sajian show yang berbeda gitu sih, selalu berbeda gitu. Jadi kalau ikut fashion show-nya Mas Lulu, itu aku rasa jadi sebuah malam pertunjukan tersendiri gitu ya, atau jadi sebuah pagelaran tersendiri gitu. Karena ya selalu ada alur yang menarik gitu. Jadi di Project Gedang Sari Berlari waktu itu menjadi salah satu muse-nya. Di situ kita bikin film dulu. Jadi film dokumenter melibatkan beberapa muse juga, kolaborator. Dan di situ seringnya kalau aku sama Mas Lulu memang ada tarinya ya, jadi kita seneng banget gitu untuk mengeksplorasi gerak tubuh, terus ya bahwa kain itu juga mengalir bersama tubuh gitu. Dari dulu seneng banget sih sama kain-kain Nusantara gitu, karena aku percaya bahwa setiap kain ini punya ceritanya gitu. Jadi di situ juga ada proses yang panjang juga dari para pembuatnya, kemudian bahan-bahannya pun dari sekitar, dan di situ juga merupakan ruang gitu untuk cerita melalui motifnya, kemudian melalui corak warnanya gitu. Jadi selalu excited gitu karena ya gitu, seperti kita dengerin sebuah cerita gitu, kita lihat gitu melalui kain yang kita pakai. Program Kita Muda Kreatif itu adalah program pemberdayaan wirausaha muda kreatif yang kami selenggarakan di 6 provinsi. Pelaksananya adalah UNESCO Jakarta di bawah dukungan City Foundation. Nah, program ini berusaha untuk mendukung para teman-teman muda yang bergerak di industri kreatif dan produk budaya. Bagaimana supaya mereka bisa tetap mengembangkan usahanya, tetapi juga mempunyai misi untuk melestarikan budaya-budayanya. Menurut saya storytelling untuk teman-teman penenun lurik ini penting sekali ya, juga buat teman-teman yang mengangkat lurik menjadi line fashion gitu. Karena sebenarnya kalau kita punya narasi yang tepat dan juga kita mengetahui tentang filosofi lurik itu sendiri, itu bisa memberikan koneksi yang lebih dekat kepada calon pelanggan. Dan kita juga bisa memberikan informasi tentang budaya. Ini sebenarnya menarik karena kalau dari sisi marketing sendiri, informasi seperti itu juga bisa memberikan lebih banyak value pada produk tersebut. Lurik itu supaya dia hidup ya harus dipakai. Nah, tapi satu yang perlu kita ketahui, ini kan zaman kita berkembang terus nih. Jadi kita perlu inovasi juga. Kemudian kalau bisa sih ada juga intervensi atau ajakan dari pemerintah supaya mungkin di hari-hari tertentu bisa memakai lurik misalnya. Seperti kalau kita memperlakukan seperti batik ya. Jadi inovasi, kemudian ajakan untuk memakai lurik itu sendiri, dan kemudian mengembangkan itu dalam fashion yang terus maju dan berkembang. Gitu. Makna lurik bagi saya, lurik bukan hanya kain biasa, tetapi lurik itu selalu mengingatkan saya pada Tuhan. Lurik motifnya lurus garis-garis. Bagaimana kita hidup? Hidup itu adalah sebuah ibadah dari manusia kepada Tuhan. Lurik itu kehidupan pada akhirnya. Ternyata dalam hidup aku, lurik menjadi bagian yang pada akhirnya mengantarkan aku sampai hari ini pastinya. Kemudian dari lurik itu sendiri aku juga banyak belajar bahkan dari garis itu gitu ya. Ternyata ya memang proses manusia hidup tidak memang untuk lurus terus gitu kan. Tapi pada akhirnya kembali lagi untuk menjadi lurus itu seperti apa gitu. Nah di lurik ini sendiri aku malah justru bisa belajar banyak di dalamnya gitu. Yang seperti aku bilang tadi bahwa ya memang mungkin orang melihat fashion gitu ya, suatu hal yang glamor, sesuatu hal yang terang benderang gitu, tapi mungkin aku juga bisa memaknai pilihan profesi ini menjadi sesuatu hal yang bisa aku tumbuh di dalamnya, baik secara personal maupun secara spiritual.
Menurutku lurik itu garis hidup. Karena kalau lihat lurik ya tentunya yang karakter yang paling menonjol itu kan garisnya ya. Tapi dari garis hidup ini gitu kita jadi tahu bahwa lurik ini melibatkan banyak sekali kehidupan gitu. Kehidupan pemintal benangnya, kemudian yang menggunakan pakan dan lungsi untuk bisa menjalin benang-benang tersebut. Bahkan ada ribuan benang ya dalam satu motif tertentu gitu. Terus ada keberulangan dalam hidup itu juga. Jadi ya saya rasa garis hidup ya. Dan di sini garis hidup tuh bukan sesuatu yang stagnan gitu ya. Kesannya kan garis hidup nih kayak nasib gitu. Tapi di sini menurutku malah menjadi satu hal yang dinamis gitu, bahwa kita hidup ini sudah digariskan, tapi tentunya kita juga punya otoritas untuk bisa mengisi kehidupan itu, kemudian tentunya untuk terus berkarya.